Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita yang masih berjudul Making Better Investment at the Base of Pyramid bersama Ibu Dewi Motik Pramono. Kita punya beberapa pertanyaan dari audiens. Kita persilakan pertama dari Pak Ali Basyah Sudio. Terima kasih ya Dr. Bayu dan Ibu Dewi Motik. Tadi menarik yang Anda sebutkan mengenai menciptakan entrepreneur dari seorang TKI atau TKW, dari sebagai pekerja akhirnya menjadi big boss, jadi self-employed dan jadi entrepreneur. Nah, di sini dalam matriks yang dipresentasi sebelumnya dari Harvard University itu disebutkan mengenai impact to the community. Ini ada pemikiran aja bahwa di beberapa negara ada yang disebut namanya entrepreneurs community atau small scale industry community, di mana ada linkage antara big industry conglomerate dengan the small scale industry yang di kampung-kampung. Ambil contoh di Taiwan dengan industri mobil itu tidak memiliki unit-unit harus bikin bohlam lampu. Itu dilakukan di rumah-rumah, di garasi-garasi di kampung. Yang di-link kepada assembly plant daripada perusahaan mobil. Nah ini bisa dipikirkan bagaimana Motik, apakah subjeknya pisang goreng atau apa subjeknya yang lain. Bagaimana meng-create satu komunitas entrepreneur dalam satu perkampungan. Tapi untuk akses pasarnya di-link dengan the big industry. Jadi ada sustainability dan sebagainya. Mungkin Ibu Dewi ada komen mengenai itu? Jadi mungkin pertanyaannya Bu, bagaimana kita bikin manage neighborhood gitu ya. Satu yang di manage bukan entrepreneur satu persatu, tapi sekaligus satu lingkungan kita manage supaya kita bangun entrepreneurship-nya dan sudah kita sediakan link-nya supaya ini bisa hidup begitu. Gimana Bu? Sederhana, contoh yang saya katakan adalah tentang hotel-hotel 5-star hotel. 5-star hotel tidak punya dapur masakan Indonesia. Atau kue-kue basah masakan Indonesia. Rugi, karena apa? Dari lampunya, dari penjualan harganya, dari ruangannya, itu kelewat mahal. Jadi dari dulu juga, all the 5-star hotel atau 4-star hotel selalu mengambil kue-kue basah itu dari organisasi Ikatan Ahli Boga Indonesia atau Jasa Catering Indonesia, karena dia bisa buat empek-empek, buat kue basah, kue cucur, segala macam itu dengan order yang selera setaraf 5-star. Itu salah satu contoh ya. Tapi yang Anda mengatakan tadi motor, mobil, itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Nah, saya di Indonesia, kalau diwajibkan murnya segala macam itu harus buatan juga dari home industry, why not? Dan saya rasakan sekali ada satu pertemuan saya interview, ada seorang anak pengusaha muda menjual topeng dari Lombok, topeng ke European market ya. Dia tetap aja dia bagus kayak dia tidak mau mengambil seluruh order. Dia kasih satu kampung buat topeng, dia kasih desainnya, dia segala macamnya, semua di-pull di dia dengan harga yang semua bagus. Dan setelah itu gak jadi soal, tadi kan dikatakan takut nanti saingan. Pasar besar, kenapa mesti saingan? Jadi dia bilang, dia langsung, jadi ini kalau udah bagus, topeng ini bagus, saya milih segala macamnya, saya ekspor. Tapi kalau Anda bisa ekspor, why not? Kita saingan, saya ambil Copenhagen, Anda ambil Jerman, Anda ambil Belanda. Jadi di situ dia justru jadi bagus dan dia jadi toahnya di situ, Pak. Dalam arti ini berarti produknya itu dijual untuk ekspor. Tapi seringkali kalau kita bantu local entrepreneurs, seringkali apa yang dia jual itu dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya. Dalam arti kata, automatically local suppliers yang ada menjadi tambah saingan gitu kan. Dan kalau kita memang tidak memperhatikan saingan tersebut. Entrepreneurs, nggak usah jauh-jauh. Marta Tilar sama Mustika Ratu, contoh. Dia ngajarin ahli-ahli kecantikan, salon-salonnya, malahan salon-salon tersebut bukan jadi saingannya, dia jadi supplier, distributor. Dia punya produk, jadi nggak ada sama sekali. Saya pikir bisa diubah cara berpikir bahwa itu akan menjadi saingan. Tapi kalau saya pikir menjadi saingan, why not? Saya selalu menekankan pada semua murid-murid saya, kamu jangan stupid, jangan males untuk sharing your knowledge. Itu penyakit dari kita adalah kita mau jagoan knowledge kita sendiri. Contoh brownies aja, Dr. Bayu. Brownies seluruh resep sama, itu adalah kue coklat yang bantet. Ngerti nggak? Tapi ada yang naro sukade, ada yang naro macam-macam. Begitu juga ada yang jadi tua banget, ada yang muda campur sama gula coklat segala macam. Jadi macam-macam. Jadi pendapat saya, setiap manusia punya marketnya. Oleh karena itu saya bodoh kalau ada pengusaha yang marah-marah tentang saingan.
Ayam goreng aja berapa banyak, sejuta item ayam goreng. Ada Boberek, ada California, ada Kentucky Fried, ada segala macam lah, saya nggak mau sebutin, makanya kita promosi. Tapi kalau misalnya kita mendukung entrepreneurs lokal ya, satu desa, kemudian membuat satu mini market gitu ya, sehingga membuat warung-warung di sekitarnya itu menjadi nggak punya bisnis atau kalah berbisnis. Satu orang yang kita dukung, tapi banyak yang lain yang menjadi bertambah kesulitan. Menurut Ibu, is it okay or gimana? Saya lagi-lagi, saya bukannya pembela kapitalis, saya nggak senang sama pembela kapitalis. Saya terus terang, saya adalah ekonomi rakyat ya. Tapi di sini dalam hal ini, menurut saya, asal dibagi aja tempatnya. Tempatnya saya maaf aja, orang yang senang belanja, saya lihat salah satu pasar tradisional di salah satu real estate kita, bagus sekali, bersih banget, dan dia masuk di situ, orang-orang pasar tradisional masuk di situ senang sekali. Ya saya nggak usah sebutin namanya, 1 jam dari Jakarta, ada setengah jam dari kita sini. Udah pasar tradisional bersih, nikmat, bagus ya. Kenapa nggak diciptain seperti juga? Jadi yang jalan besar yang besar, marketnya dia sendiri, ini juga marketnya di sini. Yang paling penting adalah tingkat keekonomi kita mesti ditingkatkan, ekonomi per kapita negara kita ditingkatkan. Jadi semua bisa menikmati yang bagus. Kenapa mesti yang jorok-jorok, yang bekil ngumel dipertahankan? Kalau kita bisa memberikan kesempatan untuk lebih bagus lagi. Oke, Bu. Kita ada pertanyaan kedua dari Pak Shonanto. Saya melihat bahwa banyak sekali memang orang yang kepengen sekali sebenarnya jadi entrepreneur. Tetapi dari sekian banyak, ya menurut saya average gitu ya, dari 10 orang yang kepengen dan berbicara terus-menerus ingin jadi entrepreneur, tapi cuma 2 mungkin yang masuk. Dan kemudian dari yang 2 itu dikumpul-kumpulin, ya juga mungkin cuma 20% yang berhasil. Ya dalam waktu setahun rata-rata mati lah mereka. Nah, dengan pengalaman Ibu, advice apa yang bisa diberikan kepada mereka yang mau jadi entrepreneur dan kemudian melangkah gitu ya. Tapi kalau melangkah kemudian jangan hancur. Karena memang akibat daripada usaha yang hancur ini sangat menyakitkan, bukan cuma buat usahanya dia, tapi juga bisa mempengaruhi keluarganya ya. Nah, mungkin itu pertanyaan singkat yang bisa Ibu bagikan kepada mereka-mereka yang kepengen sekali jadi entrepreneur dan kemudian melangkah dan berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Pak Presiden, saya terus terang ya, saya dari dulu ngajarin orang selalu adalah kerjain hobi lo, kerjain hobi Anda. Anda senangnya apa? Jadi ibarat nggak dibayar emang gue juga doyan, ngerti nggak? Contoh, umpamanya seneng masak, dipuji orang masakannya. Alhamdulillah, itu yang paling banyak ke tempat saya ada ibu-ibu rumah tangga yang, Bu, semua orang muji masakan saya. Apa? Asinan saya enak. Apa? Bakmi goreng saya enak. Apa? Pasta saya enak. Apa saya enak. Nah itu, jadi saya bilang, nah kamu ibarat, kamu buat, emang seneng kamu, totonya dihargain lagi. Nah, how to make hobi kamu, itu dari hobi menjadi barokah. Ya, tetapi juga saya kata mau belajar contoh saya katakan gitu, saya pakai sepatu waktu saya masih SMP, dipuji sama teman, udah bagus banget ya, Wi, sepatu lu bagus amat, di mana? Aku ketawa, mau, saya bilang gitu, oke, harganya sekian, harganya waktu itu saya ingat 2.500, naikin 100%, 5.000, saya ingat bener, 5.000, mau, sini gue ukurin, ini sepatu lo, gini, terus aku bukan desainer sepatu, aku cuma majalah-majalah Seventeen dari kiriman kakakku waktu itu buka malah sekolah di Amerika, saya bilang, mau yang kayak gini, ibarat dia nggak beli juga nggak apa-apa, aku seneng buat sepatu itu. Nah, tapi lama-lama jadi karena itu deh semuanya akhirnya bisa membeli. Jadi sebetulnya saya katakan waspada, Pak, waspada. Kesalahan dari ini orang anak sekarang muda punya modal besar, modal dari mana atau orang tuanya segala macam, terus males. Padahal saya katakan entrepreneur adalah nervis. Kita harus jadi hamba, kan itu katakan kan pelanggan adalah raja. Nah, kalau umpamanya sombong gimana jadi entrepreneur? Makanya saya suka bilang kalau entrepreneur yang sombong tuh pasti orang yang nggak pernah jadi orang kecil. Karena kita kalau udah kita merasa emang kita orang besar, kacau kita. Tapi kalau kita merendah, dalam arti kan merendah bukannya kita menjilat, tapi kita menghormati pembeli kita networking segala macam, kita buat dia jadi PR, ngerti nggak? Aduh Bu Dewi bagus gini. Kan kita senang langsung kita di situ aja ordernya, nggak sengaja kita gunain orang-orang langganan kita itu menjadi PR kita yang besar, penggemar kita yang bagus. Karena apa? Kita selalu menyervis dia bagus segala macam gitu. Nah, jadi juga satu Pak, baik kata Bapak Presiden tadi, gagal Pak. Karena kebanyakan orang Indonesia mau cepat Pak, mau instan, ngerti nggak? Sedangkan itu adalah
step by step. Itu aku bukan the kid on the block, tapi betul step by step. Jadi kuncinya adalah kalau nggak salah dari Ibu Dewi ini adalah kalau kita do entrepreneurship itu do somethingnya sesuai dengan passion kita di mana ya, kita punya kesenangan di mana. Maka kita do it, kerjain. Kalau kita kalah nggak apa-apa dong. Karena kalau kita punya passion di sana, itu akan menyumbang banyak juga tentang kita punya kegigihan ya. Kalau kita suka di sana, kalaupun gagal kita masih bisa gigih terus di sana. Tapi kalau kita udah nggak suka di sana, gagal sedikit kita udah tinggalin gitu ya. Jadi itu sangat berperan ya. Yang kedua adalah bagaimana attitude kita supaya kita bisa mau service attitude dan kita nggak sombong. Karena itulah kita bisa menarik pembeli dengan cara seperti itu Bu ya. Kalau kita punya creation bagus tapi kita yang sombong. Ya. Tapi nggak selalu ini ya, nggak selalu cocok katanya. Saya lihat banyak Donald Trump, ya Allah sombongnya setengah mati, ngerti nggak? Tapi dia mungkin berapa kali jatuh bangun juga tuh ya. Tapi dia bisa coverage gitu ya, maksud saya. Tapi saya pikir kembali pada diri kita sendiri. Jadi Anda mengatakan tadi itu ada secara konsisten aja. Sesuatu kan, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Kalau orang ngomong gue jagoan hebat, pasti tukang ngibul tuh Anda ketemunya. Karena seluruh orang yang sukses mesti ada neraca. Nggak bisa Anda mengatakan sukses selalu, nggak mungkin ada orang sukses selalu, tapi selalu ada neraca. Jadi saya katakan kalau kita lihat orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa bermain dengan neraca. Segitu dia jatuh dia bisa naik lagi, segitu dia jatuh dia bisa naik lagi, dia jatuh dan kalau jatuh juga nggak sampai jatuh banget, karena dia udah waspada, dia hati-hati benar bermain. Oke. Jadi itu kuncinya supaya berhasil adalah nomor satu adalah tentunya pasiennya di mana itu ya, lebih akan lebih membuat orang tersebut lebih bertahan lama di sana ya. Karena dapat duit dia tetap hobi di sana gitu ya. Asal napasnya panjang aja gitu ya. Harus. Oke. Yang kedua attitude, tapi attitude juga nggak tentu Bu ya. Kalau misalnya barangnya bagus boleh sombong gitu Bu ya. Iya. Nggak usah jauh tergantung sama produk. Kayak cara pengusaha Mercedes saya sebutin. Orang udah tahu Mercedes musik bagus, apalagi segala macamnya. Beda, udah pasti mahalnya setengah mati. Kayaknya mungkin begini sekali ya. Tapi dia tahu produk dia itu udah jadi impian semua orang gitu loh. Range Rover Tapi ada juga tadi saya bilang biar kata bagus, biar kata hebat, tapi dia sangat ramah. Contoh beberapa restoran yang sangat terkenal internasional, itu ownernya bisa tuh nyervis loh. Dia datangnya dia nyervis. Dia tergantung sama produk ya Pak ya. Supaya orang yang hebat dilayani sama yang orang superstar juga, jadi malah lebih double. Oke Bu. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sekali lagi untuk masuk ke dalam segmen terakhir. Buat Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Oh ya, saya lupa memberikan informasi bahwa buat Anda yang berpartisipasi bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan bukunya Ibu Dewi Mautik Pramono yang berjudul Duit. Dan ini buku ke-9, sebentar lagi ada buku ke-10 tentang lingkungan hidup. Ini anak ke-9, Ibu Dewi nggak ikut KB dalam hal bikin buku ya. Jadi ada tanda tangannya Ibu Dewi di dalamnya. Dan jangan takut mau umur berapa juga buat buku aja. Oke, kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.